Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada channel Adam Al-Bukhari. Pada kali ini kita akan membacakan bab 1 tentang sejarah Al-Quran. Yang pertama, apakah Al-Quran itu? Arti kata Quran dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al-Salih berarti bacaan, asal kata qara. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim mahful, iaitu makru atau yang dibaca. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17-18 surat Al-Qiyamah. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah wa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Kemudian dipakai kata Quran itu untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan Al-Quran, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah seperti hadis qudsi, tidak pula dinamakan Al-Quran. Cara-cara Al-Quran diwahyukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan di antaranya. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu apapun. Hanya beliau merasa bahawa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Bisa kita lihat di surat Asy-Syura ayat 51. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seseorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau mengetahui dan hafal benarkah akan kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat. Bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendari unta, diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan nombor 2, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 dan 14. Artinya, sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain. Atau kedua, ketika ia berada di Sidratul Muntaha.
Selanjutnya, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu ialah: yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangannya sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada nasikh dan ada mansukh. Sesuai dengan kemaslahatan, ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Yang ketiga, turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Yang keempat, memudahkan penghafalan. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran ayat 20. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32, yaitu, mengapakah Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri, demikianlah, dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu. Yang kelima, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan, sebagai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ditinjau dari segi masa turunnya, maka Al-Quran itu dibagi atas dua golongan. Yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Quran. Terdiri atas 86 surat, sedang ayat-ayat Madaniyah meliputi 11/30 dari isi Al-Quran, terdiri atas 28 surat. Perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah ialah: yang pertama, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek atau ijaz, sedang ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang atau iknab. Surat Madaniyah yang merupakan 11/30 dari isi Al-Quran, ayat-ayatnya berjumlah 1456. Sedang surat Makkiyah yang merupakan 19/30 dari isi Al-Quran, jumlah ayat-ayatnya 4780 ayat. Juz 28 seluruhnya Madaniyah, kecuali surat Mumtahinah. Ayat-ayatnya berjumlah 137. Sedang juz 29 ialah Makkiyah, kecuali surat Ad-Dahr. Ayat-ayatnya berjumlah 431. Surat Al-Anfal dan surat Asy-Syu'ara masing-masing merupakan setengah juz, tetapi yang pertama Madaniyah dengan bilangan ayat sebanyak 75. Sedang yang kedua Makkiyah dengan ayatnya yang berjumlah 227. Yang kedua, dalam surat-surat Madaniyah terdapat perkataan Ya ayyuhalladzina amanu, dan sedikit sekali terdapat perkataan Ya ayyuhan nas. Sedang dalam surat-surat Makkiyah adalah sebaliknya. Yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman dan pahala. Kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti.
sedang madaniyah, mengandung hukum-hukum baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketaatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum internasional, hukum antaragama, dan lain-lain. Nama Al-Quran. Allah memberi nama kitabnya dengan Al-Quran yang berarti bacaan. Arti ini dapat dilihat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 sebagaimana tersebut di atas. Nama ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 88, surat Al-Baqarah ayat 85, surat Al-Hijr ayat 87, surat Taha ayat 2, surat An-Nam ayat 6, surat As-Qaf ayat 29, surat Al-Waqi'ah ayat 77, surat Al-Hash ayat 21, dan surat Ad-Dar ayat 23. Menurut pengertian ayat-ayat di atas, Al-Quran itu dipakai sebagai nama bagi kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Quran, Allah juga memberi beberapa nama lain bagi kitabnya seperti Al-Kitab atau Kitabullah. Merupakan sinonim dari perkataan Al-Quran sebagai yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Bisa juga pula dilihat pada surat Al-An'am ayat 140. Ayat 114. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Ialah yang membedakan yang benar dan yang batil. Sebagai tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya, Maha Agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Dan yang ketiga, Az-Zikr. Artinya peringatan. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kamilah penjaganya. Bisa dilihat pula pada surat An-Nahl ayat 44. Dari nama yang tiga tersebut di atas, yang paling masyhur dan merupakan nama khas ialah Al-Quran. Selain dari nama-nama yang tiga itu, ada lagi beberapa nama bagi Al-Quran. Imam Ash-Shuyuti dalam kitabnya Al-Iqan menyebutkan nama-nama Al-Quran di antaranya Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, An-Nur. Selanjutnya surat-surat dalam Al-Quran. Jumlah surat yang terdapat dalam Al-Quran ada 114. Nama-namanya dan batas-batas tiap-tiap surat. Susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Sebagian dari surat-surat Al-Quran mempunyai satu nama dan sebagian yang lain mempunyai lebih dari satu nama sebagaimana yang diterangkan dalam mukadimah tiap-tiap surat. Surat-surat yang ada dalam Al-Quran ditinjau dari segi panjang dan pendeknya terbagi atas 4 bagian, iaitu yang pertama, As-Sab'u Tiwal. Dimaksudkan 7 surat yang panjang, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah, dan Yunus. Yang kedua, Al-Mi'un. Dimaksudkan surat-surat yang berisi kira-kira 100 ayat lebih, seperti Hud, Yusuf, Mukmin, dan sebagainya. Yang ketiga, Al-Masani. Dinamakan surat-surat yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal, Al-Hijr, dan sebagainya. Dan yang keempat, Al-Mufassal. Dimaksudkan surat-surat pendek, seperti Al-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Huruf-huruf ijaiyah yang ada pada permulaan surat
Di dalam Al-Quran terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, iaitu pada surat yang pertama Al-Quran, yang kedua Ali Imran, yang ketiga Al-A'raf, yang keempat Yunus, yang kelima Hud, yang keenam Yunus, yang ketujuh Ar-Ra'd, yang kedelapan Ibrahim, yang kesembilan Al-Hijr, yang ke-10 Maryam, yang ke-11 Taha, yang ke-12 Asy-Syu'ara, yang ke-13 An-Naml, yang ke-14 Al-Qasas, yang ke-15 Al-Ankabut, yang ke-16 Ar-Rum, yang ke-17 Luqman, dan yang ke-18 As-Sajdah. Yang ke-19 Yasin, 20 Sad, 21 Al-Mu'min, 22 Fussilat, 23 Asy-Syura, dan 24 Az-Zukhruf, 25 Ad-Dukhan, 26 Al-Jasiyah, 27 Al-Ahqaf, 28 Qaf, dan 29 Al-Qalam atau Nun. Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan tiap-tiap surat tersebut di atas dinamakan Fawatihu Suwar, artinya pembukaan surat-surat. Banyak pendapat dikemukakan oleh para ulama tafsir tentang arti dan maksud huruf-huruf hijaiyah itu. Selanjutnya lihat not 10 halaman 8 terjemah. Selanjutnya pembagian Al-Quran. Sejak zaman sahabat telah ada pembahagian Al-Quran menjadi setengah, sepertiga, seperlima, sepertujuh, sepersembilan, dan sebagainya. Pembagian tersebut hanya sekadar untuk hafalan dan amalan dalam tiap-tiap sehari semalam atau di dalam sembahyang, dan tidak ditulis di dalam Al-Quran atau di pinggirnya. Barulah pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi diadakan penulisan di dalam atau di pinggir Al-Quran dan ditambah dengan istilah-istilah baru. Salah satu cara pembagian Al-Quran itu ialah dibagi menjadi 30 juz, 114 surat, dan 60 hifz. Tiap-tiap satu surat ditulis namanya dan ayat-ayatnya, dan tiap-tiap hifz ditulis sebelah pinggirnya yang menerangkan hifz pertama, kedua, dan seterusnya. Dan tiap-tiap satu hifz dibagi 4. Tanda setengah hifz ditulis dengan rubu, tanda setengah hifz ditulis dengan nisfu, dan tanda 3/4 hifz ditulis salasah. Pembagian cara inilah yang dipakai oleh ahli-ahli qiraat Mesir, dan atas dasar itu pula lah percetakan Amiriyah milik pemerintah Mesir mencetak Al-Quran semenjak tahun 1337 Hijrah sampai sekarang, di bawah pengawasan para guru besar Al-Azhar. Al-Quran terdiri atas 114 surat dan dibagi menjadi 30 juz, terdiri atas 554 ruku'. Surat yang panjang berisi beberapa ruku', sedang surat-surat yang pendek berisi 1 ruku'. Tiap-tiap satu ruku' diberi tanda di sebelah pinggir dengan huruf Ain. Al-Quran yang beredar di Indonesia dibagi menurut pembagian tersebut di atas, seperti cetakan Cirebon, Jepang, dan lain-lainnya. Adapun pertengahan Al-Quran, Nisful Quran, terdapat pada surat 18, Al-Kahf ayat 19, pada lafaz wal yatalattaf